Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Di antara kita pasti pernah mengalami masa tersulit dalam hidup yang begitu menyesakan. Doa-doa dan apa yang menjadi keinginan kita pun belum juga Allah kabulkan. Namun bisa jadi itulah takdir terbaik untuk kita, pun sebaliknya. Nah, seperti apakah konsep agar kita bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas? Bersama kita telah hadir Al-Ustadz Habib Salim Al-Jufri yang akan memberikan tausiahnya pada hari ini dengan tema berdamai dengan takdir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat. Masya Allah. Baik Ustadz, langsung saja ke penjelasan terkait tema berdamai dengan takdir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan takdir yang Allah takdirkan sehingga kita bisa duduk, bisa bersama-sama hadir di tempat yang penuh barokah ini. Sebenarnya kalau berbicara masalah takdir, jadi takdir itu terbagi menjadi dua. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Sedangkan takdir mu'allaq itu masih bisa diubah dengan cara kita berdoa dan lain sebagainya, atau dengan ikhtiar-ikhtiar yang ada. Itu perbedaan antara mubram dengan mu'allaq. Saya kasih misal sederhana. Misalnya mubram itu takdir yang tidak bisa diubah. Ibu-ibu yang hadir di tempat ini telah lahir di Gorontalo. Warna kulitnya begini. Oke? Dan memang termasuk hidungnya seperti ini misalnya kita. Kita kan orang Gorontalo. Itu semua takdir yang tidak bisa diubah. Kita lahir dari ibu, dari perut ibunya kita. Saya ini mau minta, kenapa kok saya mau minta ini takdir saya lahir dari perut ibu orang Amerika misalnya. Kan tidak mungkin. Itu takdir yang tidak bisa kita ubah. Itu namanya takdir mubram. Ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang kita bisa usaha di situ. Ya, misalnya kita sekarang ketika lahir kita belum tahu apa-apa. Setelah itu kita masuk sekolah. Kita belajar sampai jadi orang pintar. Setelah pintar kita bisa masuk kerja dan lain sebagainya. Itu takdir dengan usaha. Itu namanya takdir mu'allaq. Coba kalau saya dia tidak belajar, maka itu dia tidak ada usaha dalam hal itu. Jadi harus diusahakan baru mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kita ingin jadi kaya, berarti kita harus bekerja supaya kita jadi kaya. Baik. Cuman begini, jangan sampai kita menilai bahwa takdir mubram dengan takdir mu'allaq ini adalah sesuatu yang kalau mubram itu misalnya harus diusahakan, orang miskin dia doa kemudian jadi kaya, kalau mubram itu tidak bisa. Sebenarnya begini, gampangnya begini. Bisa jadi sesuatu yang diusahakan itu mubram. Atau bisa jadi mu'allaq. Contoh, ada orang miskin, dia berusaha kemudian jadi kaya. Usaha dan doa. Ada dia sudah usaha dan doa tetap miskin. Betul tidak? Ya. Nah, berarti dia memang sudah ditakdirkan
Miskin. Bisa dipahami? Ya. Jadi hadirin, ini yang penting kita memahami hal ini. Atau bisa kita katakan begini. Takdir yang Allah kasih. Jadi kenapa setiap dari apa yang kita dapatkan sekarang dari takdir Allah, itu kita harus diiringi tetap harus selalu dengan doa. Sebabnya karena doa itu meringankan. Misalnya kita memang sudah ditakdirkan akan kena batu di kepala kita. Oke? Karena kita sering berdoa, kita sering istighfar, kita sering sedekah, maka musibah itu memang kita sudah ditakdirkan tetap akan kena batu. Tapi batu itu bisa menjadi ringan di kepala kita karena doa kita. Kita rasa kayak seperti yang jatuh itu bukan batu, tapi kayak seperti pasir. Pernahkah kita mengalami itu? Pernah. Kita misalnya, kaget, iyalah. Tadi ada yang jatuh, padahal besar. Tapi kok saya rasa tidak besar. Itu karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, takdirnya tetap kena, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berbicara tentang damai dengan takdir, berdamai dengan takdir. Bapak Ibu harus tahu, takdir itu kita ridho ataupun tidak tetap jalan. Kita terima atau tidak tetap jalan. Lebih baik terima ya daripada tidak terima. Itu saja kuncinya. Sekarang kita misalnya ini yang dimaksud dengan berdamai dengan takdir. Takdir ini sudah tetap Allah tetapkan kepada kita. Kalau kita ridho, maka kita dapat pahala. Oke, menjadi penggugur dosa. Kalau kita tidak terima, kita dapat dosa. Dan pengguguran dosa tidak kita dapatkan. Jadi rugi. Justru itu semua tadi yang disampaikan dari ayat pembuka oleh beliau. Tadi menyampaikan kalau seandainya sesuatu itu mungkin kurang baik menurut kita, berarti bisa jadi baik menurut Allah. Kalau misalnya menurut kita ini tidak baik, bisa jadi itu baik begitu. Misalnya kita dapat sakit, kurang baik sama kita. Tapi itu sebenarnya kebaikan yang besar. Kita bisa mendapatkan pengguguran dosa. Setelah itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah karena kita bersabar dengan takdir yang Allah kasih. Nah, itu semua menjadi hikmah yang terbesar. Berdamailah dengan takdir. Yang pertama tadi, karena takdir kita ridho atau kita terima ataupun tidak, tetap akan jalan. Yang kedua, takdir itu tetap harus dijalankan. Untuk apa? Untuk menjalani hidup. Coba kalau seandainya kita tidak menerima takdir, pasti ini kehidupan kita jalani sulit sekali. Misalnya kita dari sekolah. Ketika sekolah kita sumpah sekali, lebih baik kuliah enak. Ketika kuliah ternyata lebih sulit lagi. Akhirnya tetap tidak diterima. Setelah sudah kuliah dibilang kayaknya lebih enak kerja. Setelah dia kerja dibilang sumpah juga. Karena tidak selalu menerima daripada takdir yang Allah kasih. Setelah sudah kerja dibilang kayaknya nikah itu enak. Setelah menikah ternyata lebih sulit lagi ketika menikah. Kayaknya dibilang, kayaknya nanti punya anak baru enak. Akhirnya pula punya anak lebih tambah sulit lagi hidupnya. Jadi takdir itu kalau kita tidak terima, itu lebih menyulitkan kehidupan kita untuk kita jalani. Jadi harus dalam takdir, kita harus tetap berdamai dengan takdir yang Allah kasih. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa menjalani kehidupan ini. Kemudian dengan pesan yang Allah kasih, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, disebutkan sama Nabi, bahwasannya, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah cinta kepada satu kaum, maka Allah akan uji mereka. Jangan kita pikir kita sudah beriman kemudian tidak diuji. Tidak mungkin. Ini di dunia tempat masalah. Tempat capek, tempat lelah, tempat letih. Kalau ingin tidak capek, lelah, dan letih, tinggal di surga. Jangan tinggal di dunia. Selama masih di dunia, berarti kita harus siap-siap diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dilihat siapa yang paling sabar, siapa yang paling ridho, siapa yang paling menerima. Sebenarnya bahasa yang paling enak, mungkin kita di Indonesia selalu menggunakan bahasa gampang. Kita sering bilang ikhlas menerima cobaan. Padahal yang paling pas itu mungkin, karena ini memang sudah biasa kita ucapkan, yang paling pas adalah ridho menerima cobaan. Karena ikhlas itu berkaitan dengan ibadah. Kita ibadah kepada Allah, kita ikhlas. Salat kita ikhlas, puasa kita ikhlas. Tapi kalau menerima cobaan, itu namanya apa? Ridho, kita terima. Cuman memang ini bahasa yang paling enak. Ikhlas. Kita ikhlas artinya ya kita murnikan
hati kita jangan sampai mendongkol kepada Allah Ta'ala. Itu mungkin juga yang sering dibahasakan oleh masyarakat kita, ya kita juga seringkali membahasakan demikian. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Nabi SAW sampaikan, faman rodiya, orang yang ridho ketika mendapatkan musibah, terima, tidak banyak mendongkol dan sabar, falahu ridho, maka Allah akan ridho kepada dia. Wa man sakhita falahu sukhut, dan dia kalau seandainya murka ketika mendapatkan musibah dari Allah, maka Allah pun akan murka kepada dia. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ridho atas ketetapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tidak ada pilihan lain Ustaz ya selain ridho dan berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekarang bagi yang ingin bertanya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawik Rahman dari Majelis Taklim Darun Najah, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, terkadang kita hanya mampu mengucapkan ikhlas, tetapi mungkin Ustadz bisa menjelaskan trik dan tips kita untuk agar bisa berdamai dengan keadaan. Karena untuk menuju ke sana itu mungkin yang perlu pemahaman lebih dari kami, terutama kami perempuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ke jawabannya Ustadz. Terkait tips menerima takdir atau ridho. Baik, yang pertama dengan ilmu. Kita itu kalau dengan ilmu insya Allah semuanya jadi mudah. Ilmu. Kita tahu bahwasanya ketika Allah kasih musibah, kalau kita sabar kita dapat pahala sekian. Kalau kita terima kita dapat pahala sekian. Kita taat kepada suami, sulitnya luar biasa, tapi takdirnya harus taat. Kenapa kok harus taat? Supaya dapat daripada sayap yang nanti kita bisa masuk surga dari pintu yang mana kita inginkan. Itu dengan ilmu. Setelah ilmu kita dapatkan, insya Allah itu bisa lebih mudah kita menerima takdir. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita melihat daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pahala yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa lihat seperti ulaika alaihim shalawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar ketika dapat musibah, maka dia langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Itu musibah semua, tidak harus musibah orang meninggal, semuanya, rumah kebakaran, hilang harta, suami diambil sama pelakor misalnya. Bilangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu kita dapat pahala ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Kita dapat sama dari Allah, rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan kita dapat surganya Allah. Ya, dengan cara kita bersabar. Setelah itu, setelah kita sudah dapatkan itu, maka kita harus bagaimana memikirkan penderitaan yang pernah dialami oleh Nabi. Kita mengalami musibah ekonomi, atau mengalami ya mungkin dalam rumah tangga apapun yang kita jalankan sekarang. Mungkin tidak makan dan lain sebagainya. Nabi Muhammad lebih dahsyat dari itu. Kita kena musibah sering diganggu sama orang. Nabi Muhammad lebih dahsyat dari itu. Lagi sholat ditaruh jeroan daripada isi perutnya unta ditaruh di belakangnya Nabi Muhammad. Di kepalanya Nabi Muhammad lagi sujud. Itu lebih dahsyat penghinaannya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW, Ustaz saya punya rumah, gas di rumah sudah 3 hari tidak pernah menyala. Nabi Muhammad 2 bulan berturut-turut tidak ada api menyala dalam rumahnya. 2 bulan berturut-turut. Makannya apa? Aswadan. Apa itu aswadan? Al-ma' wa tamr, air putih dan korma. Masih mengeluh. Nabi kita lebih dahsyat, kekasihnya Allah. Bisa saja Nabi Muhammad angkat tangan, langsung Allah kasih semuanya. Tapi Nabi sabar dengan itu. Nabi SAW tidur di tikar, sampai ketika beliau bangkit dari tidurnya, membekas di tubuhnya ada bekas daripada tikar. Sampai ketika itu Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, kenapa kamu seperti ini? Raja-raja tidur di tempat yang mewah, makan yang enak. Kamu seperti ini, wahai Nabi. Engkau Rasulullah. Nabi bilang, wahai Umar, kamu ragu dengan saya? Kata Sayyidina Umar, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya Umar, amma tarda lahumud dunya walana al-akhirah.
Apakah kamu tidak ridho kalau mereka mendapatkan dunia dan kita mendapatkan akhirat? Sabar, bawa dunia. Hidup berapa tahun? 60 sampai 70 tahun, mau game. Mati. The end, selesai ini urusan. Kalau ingin nikmat selamanya di surga. Dunia sementara, akhirat alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat Ibu. Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Damai hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai hati. Baik Bapak Ibu, kembali kita membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kami Ibu Vina Humolungo dari Majelis Taklim Al-Maghfirah, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kompleks Terminal 42. Baik, kami langsung pada pertanyaan Pak Ustadz. Bagaimana cara Islami selain kita berdamai, menerima takdir itu, di samping kita berdoa dengan ilmu, apakah ada trik-trik secara Islami yang bisa kami ambil untuk menjadi tauladan kita laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari? Demikian pertanyaan kami Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, cara berdamai dengan takdir, khususnya menerima ujian Ustadz. Baik. Begini, jadi dunia ini darul mihan. Dunia ini tempatnya ujian. Dunia ini tempatnya ujian. Orang miskin diuji, orang kaya pun diuji. Ya. Orang bodoh diuji, orang pintar pun diuji. Semuanya ada ujian. Jadi dunia ini tidak lepas dari ujian. Di situ ada ulama bahas. Sebenarnya paling mulia itu orang miskin sabar atau orang kaya bersyukur? Mana yang lebih bagus kira-kira? Miskin sabar atau kaya bersyukur? Semuanya mau kaya bersyukur nanti. Itu yang paling enak memang, kaya dan bersyukur. Cuma kadang-kadang sudah ada orang yang miskin kemudian tidak sabar. Padahal ketika dia miskin dan sabar, dia mendapatkan pahala yang besar insya Allah. Ada orang yang kaya dan dia bersyukur. Ada kaya tapi tidak bersyukur. Pelit luar biasa. Maka ini semuanya ujian. Semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tetap akan dilihat mana amal kita yang paling baik. Sekarang begini. Bolehkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merubah takdir ini? Maka disebutkan dalam riwayat bahwasannya sesungguhnya
yang bisa menolak daripada bala, merubah daripada takdir adalah doa. Yang menolak bala adalah doa. Berarti takdir yang Allah sudah takdirkan, maka dengan doa. Dan tidak ada yang bisa menambahkan umur ya kecuali dengan kebaikan, kata Nabi Muhammad SAW. Sekarang hadirin begini, kita kalau berdoa kepada Allah, ada doa yang bisa kita doa. Misalnya kita minta, ya Allah berikanlah saya kebaikan yang banyak. Ya Allah berikanlah saya kekayaan. Apakah itu salah? Tidak. Itu tidak ada masalah kita doa seperti itu. Ya Allah berikanlah saya anak yang soleh. Kita tetap harus selalu berdoa kepada Allah. Dan doa itu Bapak Ibu tidak sia-sia. Doa itu ibadah dan itu mendapatkan pahala. Jangan sampai ketika kita berdoa ternyata tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kan begitu kan? Sudah doa panjang-panjang Ustaz 10 tahun. Kenapa? Belum ada rumah sampai sekarang 10 tahun ada berdoa misalnya. Apakah doa saya tidak diterima? Berarti sia-sia dong saya berdoa selama ini. Tidak sia-sia. Doa itu Bapak Ibu, doa itu pertama, Allah itu pasti akan menerima doa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kita sudah dikasih sama Nabi Muhammad, doa kita mau diterima sama Allah, harus ada syarat. Kita harus makan yang halal. Harus ada syarat, yang kita baca adalah mendoakan yang baik. Kemudian apa lagi syaratnya? Harus kita awali dengan pujian dan sholawat kepada Nabi. Itu semuanya syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Jangan tergesa-gesa, termasuk juga adab dalam berdoa. Allah pasti akan kabulkan. Tapi cara Allah mengabulkan bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi sesuai apa yang diinginkan Allah. Dan di waktu yang ditetapkan oleh Allah, bukan waktu yang ditetapkan oleh kita. Itu yang harus kita pahami betul. Ya, kita ingin dan Allah ingin, tapi Allah yang berkehendak menentukan keinginan. Sekarang jadi kalau kita berdoa sama Allah, cara Allah mengabulkan bisa jadi Allah kasih, di waktu yang Allah inginkan. Bisa jadi Allah cara mengabulkannya dengan cara Allah jauhkan kita dari musibah. Kita sudah doa yang banyak, tapi Allah tidak kabulkan. Bisa saja kita tidak dapat musibah, yang lain bisa saja kita bisa kena kecelakaan dan lain sebagainya, Allah jaga dikarenakan doa kita. Ya, dari doa yang lain, tapi Allah bisa hindarkan kita dari musibah. Dan bisa jadi doa yang kita panjatkan tidak ke kita tapi ke anak keturunan kita. Dan bisa jadi doa yang kita panjatkan itu menjadi bekal yang kita akan terima di akhirat. Tetap Allah kabulkan. Justru itu kalau kita doa tidak Allah kabulkan, bisa jadi itu menjadi amal kebaikan, jadi pahala. Justru itu disebutkan dalam hadis ketika dia lagi diperiksa sama Allah di malaikat, sementara diperiksa, tiba-tiba dia lihat pahala yang besar seperti gunung. Ditanya, wahai malaikat, ini pahala siapa? Kata malaikat, ini pahala kamu. Dia bilang, saya tidak pernah beramal seperti ini, kok saya bisa dapatkan pahala seperti ini? Maka dijawab oleh malaikat, ini adalah doa-doa kamu yang Allah tidak ijabah di dunia dan dijadikan pahala engkau yang bisa kau ambil nanti di akhirat ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi tidak ada rugi. Selama kita berdoa tidak ada ruginya. Justru itu takdir yang Allah kasih kita jalani sekarang. Tipsnya ya itu tadi. Kita bisa jalankan dengan sabar. Kita berdoa pun ya sudah doa itu jadi pahala. Kalau memang itu takdirnya memang kita berdoa dan Allah ijabah, maka itu sudah menjadi takdir. Kalaupun tidak, ya sudah, tidak ada masalah. Kalau kita mengeluh miskin, Nabi Muhammad lebih miskin. Kalau kita mengeluh selalu mendapatkan penderitaan, Nabi Muhammad juga seperti itu. Kalau kita mengeluh diusir, Nabi Muhammad diusir bukan dari rumahnya, diusir dari tempat tinggalnya, dari satu kampung, satu kota, dipindah di kota yang lain. Ya, itu Nabi Muhammad, lebih parah lagi apa yang beliau rasakan dibandingkan kita. Kita mengeluh dengan apapun, nabi-nabi, ya anak-anaknya menjadi, anak saya durhaka Ustadz, saya sudah berdoa, saya sudah didik, tapi tetap durhaka. Nabi Nuh juga seperti itu. Jadi semuanya kita nisbatkan dengan para nabi dan rasul, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah bermanfaat Ibu. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopi Abbas dari Majelis Darul Jannah Provinsi Gorontalo. Pertanyaan Pak Ustadz, yang ada hubungannya dengan takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah.
Kalau kita kaitkan dengan kejadian yang ada di Palestina, kira-kira kejadian di sana yang sudah sekian lama berlangsung, kira-kira dia masuk pada takdir yang mana Pak Ustadz? Ya. Kemudian seandainya dia masuk pada takdir yang bisa dirubah, maka wajiblah kita dari Indonesia berusaha. Tapi usaha itu kira-kira melalui apa? Melalui doakah? Melalui bantuankah? Melalui apakah? Terima kasih. Baik. Baik, ini penting sekali. Jadi begini. Jadi jangan sampai kita menilai takdir itu kita pasrah, itu salah. Takdir itu kita harus ada namanya ikhtiar. Misalnya begini, kita miskin. Kalau kita miskin berarti sudah, kayaknya Allah sudah takdirkan saya miskin. Masa begitu? Tidak kan? Kita tetap usaha, kita tetap berdoa, sampai kalau memang sudah seperti itu, sampai wafat pun tidak kaya, mungkin kebaikan saya adalah saya miskin. Mungkin kalau saya kaya, mungkin saya tidak sholat. Mungkin kalau saya kaya, saya tidak sedekah. Mungkin saya bisa durhaka sama Allah. Jadi memang sengaja Allah kasih saya miskin. Begitu cara berprasangka baik terus kepada Allah Ta'ala. Jadi tetap harus selalu berdoa kepada Allah untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan. Kecuali yang mengenai masalah yang tidak bisa diubah itu ya kita lahir dari perut ibu kita. Kita misalnya dapat anak laki-laki, kenapa bukan perempuan? Nah itu takdir. Yang itu tidak bisa diubah. Jangan sudah laki-laki dia ubah, dia punya kemaluan jadi perempuan. Ini salah, bahlul namanya itu. Ya, orang yang tidak punya akal, bagaimana kok dia bisa rubah? Yang takdir sudah Allah tetapkan sama dia tidak bisa diubah. Bisa difahami. Tapi takdir yang ada di Palestina, sekarang yang Allah berikan mereka ujian, ini takdir. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Mengenai kejadian-kejadian yang akan terjadi, khususnya yang ada di negeri Syam, yang ada di Palestina lebih khususnya. Di sini, apakah kita biarkan? Kita tahu Palestina akan tetap ditolong. Oke, semua kita tahu. Palestina tetap akan dibantu, tetap akan ditolong. Kalaupun kita tidak ikut di situ, tetap Palestina akan ditolong sama Allah. Cuman pertanyaannya, kita ikut andil atau tidak dalam pertolongan itu? Allah ingin lihat kita. Kalau Allah ingin bantu sekalian, Allah bantu sekaligus, sudah selesai. Tapi sengaja Allah nampakkan fitnah ini supaya ingin menguji kita, mau dibantu atau tidak. Itu ujian loh, sekarang ini ujian yang kita rasakan sekarang. Mereka dapat ujian, kita juga dapat. Kita sekarang ujiannya apa? Ujiannya melihat penderitaan mereka. Nabi bilang SAW, sesungguhnya mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu jasad. Kalau seandainya ada rasa sakit di jasad yang satu, di antara tubuh kita maka akan terasa sakit juga ke seluruh tubuh kita. Itu mukmin dengan mukmin yang lain. Kita merasa sakit, ujian. Tambah lagi ketika melihat mereka, kita sekarang diuji sama Allah. Mau bantu atau tidak? Diuji, ada yang bilang, tunggu dulu. Tidak ada doi, tunggu dulu. Mau simpan dulu. Itu ujian. Kita akan dilihat sama Allah kalau ingin bantu mereka atau tidak. Kalau kita bantu, kita dapat pahala. Kita berhasil dalam ujian. Kalau tidak bantu, maka kita tidak berhasil dalam ujian. Begitu juga paling tidak yang kita berikan kepada mereka adalah doa. Kita berikan kepada mereka doa. Kita doakan mereka setiap hari. Kita minta kepada Allah, ya Allah selamatkan mereka. Ya Allah bantulah mereka. Ya Allah kuatkanlah mereka. Kita doakan. Kalau seandainya Bapak Ibu mau ditanya satu persatu di antara kita. Sebenarnya yang menderita itu siapa? Kita atau mereka? Secara hakikat sebenarnya mereka bahagia dibandingkan kita. Kita ini jauh sekali. Mereka itu Bapak Ibu sampai guru kami bilang. Sebenarnya mereka kalau seandainya kita dibukakan matanya oleh Allah, melihat penderitaan mereka orang-orang Palestina, itu mereka yang sudah meninggal, sudah syahid, mereka sudah dihidupkan kembali dan siap untuk diterima lagi roket lagi yang kedua kalinya. Siap menerima roket. Mereka inginkan kedua kalinya mati syahid seperti itu. Dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka yang ada di sana. Saking nikmatnya Ustaz. Saking nikmatnya syahid. Cuma kita tidak dibukakan, kita hanya melihat penderitaan. Iya memang mereka menderita. Tapi kalau sesungguhnya hakikatnya mereka bahagia. Yang ada kita ya sudah kita bersedih karena melihat penderitaan secara zahir yang kita lihat. Tapi Bapak Ibu ingat, kalau kita tidak ikut andil dalam hal ini, kita bukan mukmin. Nabi SAW sampaikan, man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minna. Orang yang tidak punya perhatian kepada orang mukmin yang lain bukan termasuk golongan Nabi Muhammad.
Dan ingat, mereka akan lapor satu persatu di antara kita yang tidak ikut pusing dengan mereka. Santai, biarkan saja. Negara mereka bukan negara kita. Alhamdulillah sampai negara aman, biarkan saja mereka yang siksa, sudah orang yang rasakan sendiri. Hati-hati yang bicara seperti itu. Yang bicara seperti itu nanti mereka akan lapor sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mereka tidak membantu kami. Ya Rasulullah, mereka hanya bicara yang tidak penting. Mereka tidak memberikan kepada kami bantuan dan lain sebagainya. Apakah orang yang seperti ini pantas mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad? Mustahil. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua turut ikut andil. Kalau tidak bisa dengan kita bantu dengan sedekah, kita bantu dengan Allahu a'lam. Baik, Insya Allah. Sekecil apapun Ustadz ya, tetap harus andil. Harus ikut andil. Jangan pelit. Bakhil bin Bonggili bin Boloto. Insya Allah bisa dipahami Ibu. Kembali lagi ke Bapak Ibu. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warni Mobi dari Majelis Talim Al-Hidayah, Desa Mutilango, Kecamatan Tilong Kabila. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita berdamai dengan takdir untuk hal-hal yang tidak kita senangi? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, dijawab setelah iklan. Baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustadz, menyambung pertanyaan yang tadi sempat terjeda terkait cara menerima takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Takdir itu terkadang enak, terkadang tidak enak. Ya, terkadang enak, terkadang tidak enak. Sebenarnya semuanya bisa kita katakan juga tidak enak sebenarnya. Kalau orang yang memiliki ridho, yang memiliki sifat menerima, insya Allah semuanya jadi enak. Ya, yang tidak enak insya Allah jadi enak. Justru itu Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk ridho. Semua takdir yang Allah kasih bisa jadi tidak enak menurut kita, tapi itu baik menurut Allah.
Bisa jadi itu menurut kita baik, tapi tidak baik menurut Allah. Itu yang tadi saya sampaikan. Bagaimana ketika orang yang mengeluh dengan susahnya dia. Dia mengeluh susah, ya Allah kenapa saya susah? Bisa jadi itu Allah simpan supaya kita nanti bisa masuk ke dalam surga. Tahu Bapak Ibu, yang pertama kali masuk surga itu siapa? Orang miskin, bukan orang kaya. Dan perbedaannya Ibu tahu berapa lama? 500 tahun. 500 tahun. Dan bayangkan kalau 500 tahun, satu hari saja hitungan dunia itu berapa? Kalau hitungan dunia alfasana 1000 tahun. Satu hari ini 500 tahun akhirat. 500 tahun? Coba hitung saja berapa? Wallahu alam. Lamanya luar biasa. Justru itu hadirin, sekarang kita usahakan harus sabar. Pokoknya Nabi SAW kalau kita mengeluh miskin, ada salah satu doanya Nabi. Nabi bilang apa? Allahumma hina miskinan. Ya Allah hidupkan aku bersama orang-orang miskin. Wa mitna miskinan, matikan saya dengan orang-orang miskin dalam keadaan tidak bawa harta banyak. Wahsyurni ma'azum rotil masakin. Dan kumpulkan saya nanti kelak bersama orang-orang miskin di akhirat. Karena kalau kumpul orang miskin berarti masuk surga lebih Kalau orang kaya hisabnya panjang walaupun masuk surga nanti. Tapi ditanya, hartamu dari mana? Hati-hati itu. Harta kamu dari mana? Setelah kamu sudah dapat harta, di mana kamu infakkan hartamu? Repot atau tidak? Kalau orang miskin ditanya, hartamu dari mana? Saya tidak punya harta. Selesai. Langsung masuk surga. Ditimbang amalnya, selesai masuk surga. Aman. Jadi kita mungkin yang tidak ditakdirkan untuk miskin, jadi miskin, sabar. Kalau ada orang yang memang sudah ditakdirkan kaya, seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf sudah ditakdirkan kaya. Beliau Bapak Ibu tahu, sebelum tidur itu beliau infakkan hartanya di jalan Allah 1 peti emas. Masya Allah. Dia bilang saya tidak mau tidur sebelum 1 peti emas ini dibagikan kepada seluruh kota Madinah. Setelah dibagikan kepada seluruh ahlul Madinah, tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Besoknya Allah ganti 2 peti emas. Memang Allah sudah takdirkan tidak mau miskin. Ada seperti itu. Allahu a'lam. Baik, insya Allah bisa dipahami Ibu. Kembali lagi ke Bapak Ibu. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak. Saya dengan Abdul Hamid, Majelis Ta'lim Ashabul Quran, Masjid Al-Munir, Heledula Limba, Kota Gorontalo. Pertanyaan kami terkait dengan tema, yaitu takdir. Salah satu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah adalah umur. Yang menurut apa yang kami dengar bahwa umur itu sudah digariskan dan tidak akan bertambah ataupun berkurang. Dalam budaya kita yang ada di Gorontalo khususnya, peringatan tanggal lahir ataupun ulang tahun, biasanya ada doa selamat ulang tahun semoga panjang umur. Dan itu sudah membudaya. Bahkan di media sosial pun sering itu ada. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Apakah doa ini salah? Dan apabila ini salah, kira-kira bagaimana seharusnya lagu panjang umurnya bisa dirubahkah dengan lagu yang lebih baik yang sesuai dengan pemahaman syar'i? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Nah, seperti apa Ustadz? Ada Rasul SAW waktu itu pernah beliau ditanya tentang mengenai masalah panjang umur. Jadi Nabi bilang masalah panjang umur dan Nabi pun mengatakan tips-tips supaya panjang umur. Nabi bilang apa? Man arada ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimahu. Ya, orang yang mau diberikan rezekinya diluaskan sama Allah, kemudian umurnya dipanjangkan sama Allah, maka sambunglah silaturahmi. Jadi silaturahmi ini termasuk sarana cara kita untuk supaya panjang umur. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik,
Sekarang pertanyaannya, apakah umur itu tidak bisa dirubah? Nabi bilang bisa itu tadi. Baik, jadi ulama mengatakan bahwa panjang umur itu Allah akan kasih kepada dia, memang sudah ada di Lauhul Mahfud. Kalau dia silaturahim umurnya 100 tahun. Kalau dia tidak silaturahim maka umurnya 60 tahun. Jadi seperti itu bahasa para ulama. Itu takdir yang ada di Lauhul Mahfud. Ternyata dia ini sambung silaturahim dan umurnya 100 tahun. Ini penjelasan para ulama. Itu pun silaturahimnya dia termasuk takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ada penjelasan yang kedua, maksud daripada rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, maksudnya Nabi adalah keberkahan umur. Keberkahan rezeki. Bisa jadi umurnya 60 tahun karena dia sering silaturahim, dia mendapatkan pahala seperti orang yang beramal 100 tahun. Itu maksud daripada panjang umur. Jadi apakah salah kita doakan panjang umur? Tidak salah. Mudah-mudahan umurmu panjang dalam keberkahan. Apa kata Nabi? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik dari kalian yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Bisa jadi pendek umur, dia mendapatkan keberkahan umur, maksudnya dia seperti orang yang beramal umur 100 tahun. Seperti itu Pak kurang lebih. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi biar saya dia punya lagu tidak usah ganti, biar saja panjang umur. Insya Allah bisa dipahami Pak ya. Baik Ustadz, sebelum menyambung ke pertanyaan Bapak Ibu Majelis Taklim, sudah ada pertanyaan masuk di line WhatsApp TVRI 0811 430 1155. Pertanyaan dari Ibu Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, saya seorang istri, ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita karir. Awal pernikahan, alhamdulillah hidup kami tercukupi dengan materi. Kami sering bersedekah, berbagi, bahkan membantu keluarga yang membutuhkan. Di pertengahan, kami diuji dengan suami yang di PHK, sehingga otomatis semua biaya hidup dan pendidikan anak saya yang menanggung. Di sisi lain, kami selalu merasa tertekan dan bahkan sempat stres ketika orang-orang yang pernah kami bantu ini menganggap bahwa hidup kami masih layak seperti dulu. Nah, Ustadz, apakah ini disebut ujian atau takdir untuk keluarga kami? Dan bagaimana caranya agar kami bisa berdamai dengan keadaan yang dulunya serba tercukupi, sekarang malah harus dicukup-cukupkan? Masya Allah. Bagus, itu pertanyaan yang bagus. Jadi intinya tetap sabar. Dan itu termasuk ujian yang Allah kasih dan itu merupakan takdir yang Allah sudah tetapkan. Begini, takdir itu kita tahu ketika sudah terjadi. Takdir itu kita tahu ketika sudah. Contoh begini, ada orang yang menentukan, misalnya begini, dia bingung, saya mau ke masjid atau ke diskotik. Kayaknya Allah takdirkan saya ke diskotik. Bisa dipahami ya? Ini salah. Takdir itu dia tahu ketika sudah tidak terjadi. Baik, sekarang kondisinya sudah terjadi, berarti itu takdir yang Allah kasih kepada dia. Nah, sekarang apa yang harus dia jalankan? Ya dia jalankan sudah. Jalankan sesuai dengan keputusan Allah, dia sabar, dia berdoa yang banyak, dia berusaha apapun. Apa Ibu tahu saya dapati ada satu orang yang sabar. Dia berani keluar dari satu pekerjaan yang itu pekerjaannya haram. Dia keluar dari pekerjaan itu. Setelah dia keluar dari pekerjaan itu, dia susah payah dan itu masih saya kenal betul orangnya. Berusaha dengan usaha yang luar biasa tapi tetap seperti itu selama 1 tahun. Sabar, suami istri yang sabar. Padahal mereka ini sudah dapat jabatan yang tinggi suaminya. Tapi dia berani keluar karena ada yang haram di situ. Akhirnya dia sabar hadirin, tiba-tiba 1 tahun atau 2 tahun berikutnya saya jumpa dengan dia. Dia sudah dapat pekerjaan yang 2 kali lipat gajinya daripada pekerjaan sebelumnya. Masya Allah. Dan itu halal. Saya tanya kepada dia, tipsnya apa? Dia bilang tipsnya cuma bersabar, berdoa, dan saya yakin ketika saya meninggalkan yang haram, Allah akan berikan saya yang halal yang lebih baik. Masya Allah. Keyakinan. Justru itu yakin. Kadang-kadang kita ini kurang yakin. Sedekah bisa menambahkan rezeki. Pas mau sedekah, ada 5.000 dengan 2.000. 2.000 saja. Dia yakin bahwa 5.000 itu bisa lebih banyak yang Allah kasih. Tapi tetap dia kasih berapa? Itu pun DP muka busu lagi kadang-kadang.
La haula wala quwata illa billah. Bagaimana Allah bisa tambahkan? Jadi intinya kita bersabar. Bersabar, kita terima ketetapan Allah, kita usaha dengan apapun, kita berdoa. Dan harus kita ingat, kalau ada orang yang pernah kita bantu dulu, kemudian dia menyakiti kita, maka harus kita ingat baik-baik, kita sedang bermuamalah dengan Allah. Kita bukan bermuamalah dengan manusia. Jangan pernah marah ketika kita berbuat baik kepada orang, sedangkan dia berbuat buruk kepada kita, karena hakikatnya kita berbuat baik kepada dia, bukan kita bermuamalah dengan dia, tapi kita bermuamalah dengan Allah. Kalaupun dia sakitkan kita, tidak ada masalah. Ngapain? Kamu tidak marah? Tidak. Kamu kan berbuat baik sama saya. Berbuat baik saya kepada kamu bukan karena kamu, tapi karena Allah. Walaupun kamu sakiti saya. Itu insya Allah bisa membantu dan sabar. Dan ingat, insya Allah setiap ujian yang Allah kasih bernilai pahala terus. Selama kita sabar. Dan itu insya Allah lebih kekal daripada dunia yang hanya sementara, harta yang sebentar, yang kita hanya dapatkan sebentar, setelah itu kita tinggalkan. Kita lahir dalam keadaan tidak membawa segalanya, ketika di dunia ingin segalanya, dan ketika kita mati meninggalkan segalanya. Masya Allah. Semoga bermanfaat Ibu Maimunah. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di sini. Silahkan sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim Pencinta Al-Quran Robiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah Ustadz sudah menjelaskan tentang takdir yang sudah ditentukan oleh Allah dan takdir yang bisa dirubah. Sekarang ini banyak terjadi Ustadz, orang-orang yang sudah ditakdirkan sebagai seorang laki-laki, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Kemudian dia merubah menjadi seorang wanita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sudah ditakdirkan menjadi seorang muslim. Kemudian dia merubah takdir non-muslim. Nah, bagaimana seandainya kedua ini mau balik lagi ke awalnya? Bagaimana hukumnya? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke jawabannya Ustaz. Baik, disebutkan sama Nabi SAW, Allah melaknat. Allah melaknat bagi mereka yang sudah ditakdirkan oleh Allah laki-laki ingin berubah menjadi perempuan. Itu dilaknat sama Allah. Dan laknatnya Allah itu apa? Matrud. Apa itu matrud? Ditolak dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main. Jadi kalau seandainya sudah ditakdirkan laki-laki, maka insya Allah tetap laki-laki. Jangan berubah perempuan. Tahu enggak, kita tahu daripada kaum Sodom. Ya, kita tahu bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka yang tidak mau dengar, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang demikian. Akhirnya apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, itu diangkat Bapak Ibu. Kampung mereka diangkat, setelah itu dibalik. Maukah Gorontalo seperti itu? Tidak mau. Justru itu kalau ada yang orang model-model seperti itu, jangan kita ridho dengan LGBT. Sama sekali. Jangan kita ridho. Mendukung LGBT, jangan. No, kita tidak mendukung LGBT, kita benci LGBT. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Oh, ini hak asasi manusia. Dusta mereka, hak asasi manusia seperti apa? Mereka bicara hak asasi manusia, Islam sudah ajarkan sudah dari dulu. Sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hak asasi manusia. Mereka sekarang yang keluar-keluar tentang hak asasi manusia, coba apa yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka yang mengatakan kami memberikan hak yang sepadan dengan laki-laki dan perempuan. Apa mereka sekarang, Masya Allah, kalau seandainya orang tuanya sudah tua, ibunya sudah tua, ditaruh di panti jompo. Itu semua rata-rata orang-orang barat seperti itu. Apakah mereka yang selalu teriak hak asasi manusia kita ikuti? Yang sekarang mereka lakukan yang ada di Palestina juga demikian. Semuanya dusta. Semuanya tidak benar apa yang mereka sampaikan. Jadi kita ikuti Nabi Muhammad. Kita punya agama. Kalau seandainya ini ada di daerah kita, na'udzubillah, akhirnya itu menjadi virus. Bapak Ibu tahu kalau dalam hukum, orang yang model seperti itu Masya Allah dihukum dengan hukuman yang berat. Kalau kita baca di fikih macam-macam hukumannya. Ada yang dibuang dari gunung sampai ke bawah. Ada yang diasingkan sampai 1 tahun. Tidak boleh tinggal di kampung itu. Kenapa? Virus dia. Jangan sampai dia ada di kampung itu. Na'udzubillah. Bukan kita benci, tidak. Tapi virus. Justru itu kita ingatkan.
Kalau seandainya ada anak-anak kita dari kecil, laki-laki sudah dekat dengan perempuan, jangan kita dekat-dekatkan. Nabi ajarkan kalau sudah umur 10 tahun, pisahkan tempat tidur dengan saudara perempuannya. Itu Nabi sudah ajarkan, supaya dia tidak terbiasa dengan perempuan. Ya. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan menjadi perhatian. Dan juga sama juga tadi dengan muslim yang pindah agama, ya itu disebut dengan orang murtad. Ya itu disuruh tobat sama Allah, suruh kembali, tidak ada masalah. Kalau misalnya mereka yang tadinya laki-laki jadi perempuan ingin kembali lagi ke kodratnya, ke hukum takdirnya, maka boleh-boleh saja. Tobatnya diterima. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Tidak ada satupun dosa yang tidak diterima sama Allah. Selama dia hidup dan ingin tobat, semuanya diterima. Walaupun itu syirik. Syirik itu yang tidak diterima sama Allah ketika sudah mati, bawa dosa syirik menghadap Allah, itu baru tidak diterima. Tapi selama dia hidup, tetap diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bisa dipahami Ibu, insya Allah. Baik Ustadz, sayangnya kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik, insya Allah mudah-mudahan apa yang didengar, apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa ikuti. Berdamailah dengan takdir, kita terima ataupun tidak, tetap takdir itu akan jalan. Kemudian selalulah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Dan kita minta kepada Allah dengan niat, dengan harapan Allah bisa mengijabah. Dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah, bukan waktu yang kita inginkan. Dan dengan sesuatu yang diinginkan oleh Allah, bukan yang kita inginkan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengijabahi doa-doa kita semua dan kita bisa menjadi orang-orang yang ridha terhadap apa yang Allah tetapkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dha quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduk wa nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. ونعوذ بك من شر مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Baik pemirsa, seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Habib Salim Al-Jufri. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ridho atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Taklim yang telah hadir di majelis ini. Semoga sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Saya Uminita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mentera hati, alhamdulillah damai.